Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Sididaria dengan nomor induk mahasiswa 2101421022 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Rombel 1. Yang terhormat Ibu Nasharyuti Setianingsih dan Ibu Meina Febriana, izinkan saya mempresentasikan hasil rangkuman yang telah saya buat pada tugas sebelumnya, yakni rangkuman artikel oleh Alfian Rohmansyah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman dengan judul Orde Baru sebagai Landasan Fabula dalam novel Entrop karya Oki Madasari dengan kasihan formalisme Rusia. Sebelum membahas mengenai rangkuman artikel, saya akan membahas mengenai sejarah teori formalisme Rusia dan konsep dasarnya terlebih dahulu. Formalisme Rusia. Pada umumnya, formalisme Rusia dianggap sebagai pelopor bagi tumbuh dan berkembangnya teori-teori strukturalisme. Munculnya formalisme Rusia tidak dapat dipisahkan dari gerakan futurisme. Antara tahun 1910 hingga 1915, di Italia dan Rusia muncul gerakan avant-garde yang dikenal sebagai gerakan futurisme. Secara nihilitis, mereka menolak dan memberontak terhadap tradisi dan kebudayaan. Mereka memuja zaman modern dengan mesin-mesin yang bergerak cepat karena berperan dalam membebaskan rakyat tertindas. Gerakan ini sangat radikal sehingga mendorong ke arah kekerasan dan perang. Di Rusia ada kaitannya gerakan ini dengan revolusi Bolshevik. Di Italia dengan fasisme. Menurut kaum futuris Rusia seperti Mayakovsky dan Pasternak, sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan, baik dalam teknik dan mesin maupun dalam bentuknya seperti otonomi bahasa dan seni. Kaum futuris inilah yang mendorong studi sastra dengan meneliti ciri kesastraan dalam teks sastra secara otonom. Formalisme Rusia juga timbul sebagai reaksi terhadap aliran positivisme pada abad ke-19 yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan cenderung menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Mereka menawarkan materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Para seniman, yaitu kaum proletar, menduduki peranan sebagai penghasil kerajinan tangan. Produksi puisi dianggap kerja teknis. Bagi mereka, seniman benar-benar seorang pembangun dan ahli teknik, seorang pemimpin dan seorang pemuka. Aliran formalisme Rusia hidup di antara tahun 1915 hingga 1930 dengan tokoh-tokohnya seperti Roman Jakobson, Skalskovsky, Eichenbaum, dan Tinjanov. Pada tahun 1930, keadaan politik atau komunisme mengakhiri kegiatan mereka. Beberapa orang dari kelompok ini termasuk Rene Welek dan Roman Jakobson berimigrasi ke Amerika Serikat. Di sana, mereka mempengaruhi perkembangan New Critics selama tahun 1940 hingga 1950. Perlu diperhatikan bahwa para formalis Rusia bukan merupakan sebuah kelompok yang homogen dan kompak pandangannya. Namun demikian, fokus utama mereka adalah meneliti teks-teks yang dianggap sebagai teks kesusastraan. Adapun unsur yang khas yaitu bentuk baru yang menyimpang dari bentuk bahasa biasa. Otomatisme didobrak sehingga pembaca merasa heran dan asing terhadap bentuk menyimpang tersebut dan membuatnya memandang kenyataan dengan cara baru. Bahasa sehari-hari disulap, dimanipulasi dengan berbagai teknik metrum, irama, sintaksis, struktur gramatikal, dan sebagainya. Para formalis membuat sejumlah besar analisis tentang karya-karya sastra untuk merumuskan pengertian dan dalil-dalil umum mengenai karya sastra. Terdapat beberapa pokok gagasan, istilah, dan dalil utama formalisme, antara lain yaitu pertama, defamiliarisasi dan deotomatisasi. Menurut kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek mengasingkan dan melepaskan dari otomatisasi. Proses penyulapan oleh pengarang ini disebut defamiliarisasi, yakni teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skolsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Dalam proses penikmatan atau penyerapan pembaca, efek deotomatisasi dirasakan sebagai sesuatu yang aneh atau defamiliar. Proses defamiliarisasi itu mengubah tanggapan kita terhadap dunia.
Dengan teknik penyingkapan rahasia, pembaca dapat meneliti dan memahami sarana-sarana bahasa yang dipergunakan pengarang. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ngulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Yang kedua yaitu teori naratif. Dengan menerima konsep struktur, kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang terorganisir, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Jadi, struktur sebuah teks sastra mencakup baik aspek formal maupun semantik. Kaum formalis Rusia memberikan perhatian khusus terhadap teori naratif. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka, yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Alur adalah penyusunan artistik motif-motif sebagai akibat penerapan penyulapan terhadap cerita. Alur bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan pengarang untuk menyela dan menunda penceritaan. Digresi-digresi, permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian teks, serta deskripsi-deskripsi yang diperluas merupakan sarana yang ditunjukkan untuk menarik dan mengaktifkan perhatian pembaca terhadap novel. Cerita itu sendiri hanya merupakan rangkaian kronologis dari peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga yaitu analisis motif. Secara umum, motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Di dalam satu karya, motif merupakan unsur arti yang paling kecil di dalam cerita. Pengertian motif di sini memperoleh fungsi sintaksis. Bila motif tersebut dibaca dengan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif tersebut dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasarnya. Bila motif dasar tadi dirumuskan kembali secara metabahasa, maka kita akan menjumpai tema sebuah karya. Misalnya dalam cerita Panji, dijumpai tema cinta sejati mengatasi segala rintangan. Bila berkaitan dengan berbagai karya atau pendekatan historis komparatif, sebuah kesatuan semantis yang selalu muncul dalam karya-karya tersebut. Misalnya motif pencarian seorang ayah atau kekasih, motif Panji yang dijumpai dalam berbagai cerita di Asia Tenggara, atau motif Oedipus, dan sebagainya. Boris Tomaszewski menyebutkan motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terkait dan motif bebas. Motif terkait adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Yang berikutnya yaitu fungsi puitik dan objek estetik. Istilah fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang, teks, dan pembaca. Istilah ini muncul sebagai reaksi terhadap studi sastra formalisme yang terlalu terpaku pada aspek sarana kesusastraan tanpa menempatkannya dalam konteks tertentu. Menurut Jacobson, dalam setiap ungkapan bahasa terdapat sejumlah fungsi, misalnya fungsi referensial, emotif, konatif, dan puitik yang berkaitan dengan beberapa faktor seperti konteks, juru bicara, pengarang, penerima, pembaca, dan isi atau pesan bahasa itu sendiri. Dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis paling dominan. Pesan bahasa dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis, sehingga kita menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Jan Mukarovsky, seorang ahli strukturalisme Praha, memperkenalkan istilah objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak. Artefak adalah karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Dalam pengalaman penyerapan pembaca, karya sastra dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung pada harapan pembacanya. Sumbangan penting kaum formalis bagi ilmu sastra adalah secara prinsip mereka mengarahkan perhatian kita kepada unsur kesastraan dan fungsi puitik. Sampai sekarang, masih banyak dipergunakan istilah teori sastra dan analisis sastra yang berasal dari kaum formalis. Yang berikutnya yaitu konsep dasar formalisme Rusia. Secara etimologis, formalisme berasal dari kata formal yang berarti bentuk atau wujud. Dalam ilmu sastra,
Formalisme adalah teori yang digunakan untuk menganalisa karya sastra yang mengutamakan bentuk dari karya sastra yang meliputi teknik pengucapan, ritma, rima, akuistik atau bunyi, aliterasi, asonansi, kata-kata formal, dan bukan isi serta terbebas dari unsur luar seperti sejarah, biografi, teks budaya, dan sebagainya. Sehingga sastra dapat berdiri sendiri atau otonom sebagai sebuah ilmu dan terbebas dari pengaruh ilmu lainnya. Teori formalis ini bertujuan untuk mengetahui keterpaduan unsur yang terdapat dalam karya sastra tersebut sehingga dapat menjalin keutuhan bentuk dan isi dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, puistika, asosiasi, oposisi, dan lain sebagainya. Formalisme Rusia merupakan sebutan bagi kelompok yang mengembangkan sebuah metode yang disebut dengan metode formal. Formalisme Rusia lahir pada tahun 1914 diantar oleh esai Viktor Shklovsky yang terbit di St. Petersburg. Esainya tersebut dipandang sebagai penghubung antara kaum futuris dan kaum formalisme Rusia. Kaum futuris adalah inspirator munculnya formalisme Rusia. Yang berikutnya yaitu rangkuman artikel karya Alfian Rohmansyah dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman dengan judul Orde Baru sebagai Landasan Fabula dalam novel Entrok karya Oki Madasari dengan kajian formalisme Rusia. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa Orde Baru, kekuasaan sering digunakan sebagai senjata untuk mendapatkan uang. Tidak hanya presiden dan pejabat tinggi negara, orang-orang yang mempunyai jabatan di daerah pun memanfaatkan kedudukan mereka untuk memperkaya diri sehingga terjadi praktik penyalahgunaan kekuasaan yang berujung dengan korupsi. Bahkan, aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk melindungi ikut melakukan praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memeras uang rakyat dengan dalih sebagai uang keamanan. Fakta sejarah ini termuat dalam novel Entrok karya Oki Madasari. Dalam novel ini, pengarang menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru dengan teknik penceritaan tertentu yang menyebabkan pembaca dapat merasakan kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang diangkat dalam novel Entrok. Misalnya peristiwa pengoboman stupa di Borobudur, kemenangan Partai Kuning atau Golkar pada pemilu awal di Indonesia, dan praktik-praktik pemerasan terhadap rakyat kecil yang tidak mempunyai kekuasaan. Novel Entrok karya Oki Madasari menunjukkan bahwa kejadian-kejadian dalam kehidupan manusia umumnya dapat dimanfaatkan oleh pengarang sebagai bahan mentah dalam proses pembuatan suatu karya sastra. Hal ini menyebabkan karya sastra yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan pengarang maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar pengarang. Salah satu usaha pengarang untuk meyakinkan pembaca adalah dengan mendekati kebenaran yang diambil dari realitas dalam masyarakat. Proses pengolahan fakta cerita atau fabula menjadi sebuah alur atau suzet dinamakan defamiliarisasi. Dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta dalam kehidupan yang dimanfaatkan pengarang sebagai landasan fabula yang kemudian didefamiliarisasi menjadi suzet atau alur. Formalisme Rusia. Formalisme adalah salah satu mazhab dalam teori sastra modern. Kaum formalis yakin bahwa studi-studi mereka akan meningkatkan kemampuan pembaca untuk membaca teks-teks sastra dengan cara yang tepat. Kaum formalis cenderung untuk mengkaji teks sastra secara formal, yaitu dalam kaitannya dengan struktur bahasa. Viktor Shklovsky mendominasi fase awal formalisme. Shklovsky menyebut salah satu konsepnya sebagai defamiliarisasi atau ostraneni yang berarti membuat aneh atau proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya. Kaum formalis lebih memusatkan perhatian pada keganjilan teks sastra dalam upaya menampilkan kebahasaan karya sastra. Tujuannya agar pembaca lebih tertarik pada bentuk dan lebih menyadari hal-hal di sekitarnya. Menurut Jefferson melalui Nuryatin pada tahun 2005 halaman 10, realitas dalam penyusunan karya sastra bersifat sekunder. Apabila karya sastra terlihat seperti merujuk pada realitas tertentu, maka hal itu sekadar kesan sampingan dari fungsi estetis saja.
Kaum formalis berupaya mengkaji karya sastra genre fiksi dan mencoba lebih memadukan unsur-unsur yang membentuk karya sastra ke dalam suatu sistem yang padu dan menyeluruh. Perbedaan antara cerita dengan alur diberi tempat penting dalam teori naratif kaum formalis Rusia. Mereka menekankan bahwa hanya alur atau sujet yang sungguh-sungguh bersifat kesastraan, sedangkan cerita atau fabula hanya sebagai bahan mentah yang menunggu pengolahan dari tangan pengarang. Penyusunan sujet didasarkan pada gagasan defamiliarisasi yang mencegah pembaca dari cara memandang peristiwa-peristiwa sebagai hal yang khas dan sudah lazim. Hal tersebut disampaikan oleh Selden pada tahun 2005. Menurut kaum formalis, alur atau sujet adalah cara penyajian materi sematik dalam teks tertentu, sedangkan cerita atau fabula hanyalah materi bagi formasi plot. Hal itu disampaikan oleh Vokema pada tahun 1998. Metode penelitian. Untuk melaksanakan penelitian ini, digunakan metode objektif, yaitu pendekatan yang ditekankan pada analisis karya sastra sebagai sebuah bentuk yang otonom. Dalam analisis menggunakan pendekatan objektif ini, teori yang digunakan yaitu teori formalisme Rusia, yaitu konsep mengenai fabula dan sujet. Tahap penelitian yang harus ditempuh adalah melakukan kajian terhadap novel untuk menentukan bagian-bagian cerita yang merupakan defamiliarisasi dari fakta yang dijadikan landasan fabula. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Orde Lama atau masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru lahir secara situasional setelah peristiwa Gerakan 30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. Dalam novel Entrop digambarkan kehidupan seorang ibu dan anak perempuannya yang hidup pada masa Orde Baru tersebut. Penggambaran fakta sejarah ini oleh pengarang dalam novel menunjukkan bahwa sastra merupakan cerminan masyarakat. Dapat diruntut lebih jauh bahwa sujet pada dasarnya dapat merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan dari fabula. Salah satu hal yang menyebabkan munculnya fabula adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Hal itu menunjukkan bahwa fakta dapat dijadikan landasan munculnya fabula. Fakta yang menjadi fabula dalam novel Entrop adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru. Berikut ini diberikan beberapa contoh fakta peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai landasan fabula. Yang pertama yaitu pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pada pemilihan umum pertama masa Orde Baru yang diselenggarakan pada tahun 1971 digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel. Fakta mengenai pelaksanaan pemilu pertama pada masa Orde Baru dan kemenangan Partai Golkar digunakan sebagai landasan fabula oleh pengarang. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat rangkaian jalan cerita yang dapat menggambarkan peristiwa saat pemilu pertama akan diselenggarakan dan juga suasana saat kemenangan Partai Golkar. Pemilu kedua pada masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1977. Pada pemilu kedua, terjadi penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Penyederhanaan partai pada pemilu kedua tersebut terjadi karena mulai diberlakukannya peraturan tentang penyederhanaan partai. Fakta mengenai pelaksanaan pemilu kedua pada masa Orde Baru digunakan oleh pengarang sebagai landasan fabula dalam novel tentang penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan pelaksanaan pemilu kedua masa Orde Baru dilakukan. Defamiliarisasi atau penganehan yang dilakukan oleh pengarang yaitu dengan membuat narasi mengenai penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dan penggambaran pelaksanaan pemilu kedua pada masa Orde Baru. Yang kedua yaitu pembunuhan misterius. Pada masa Orde Baru, pembunuhan misterius ini dilakukan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu kenyamanan dan meresahkan masyarakat seperti perampok, preman, dan sebagainya. Adanya pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru berawal dari keluhan masyarakat karena makin meluas dan serius. Dalam buku semi autobiografi yang terbit pada tahun 1989, Soeharto mengakui bahwa dialah yang menjadi inisiator pembunuhan misterius tersebut. Peristiwa pembunuhan misterius yang terjadi pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula sebagai penggambaran peristiwa pada masa Orde Baru.
Yang ketiga yaitu peristiwa Tanjung Priuk. Peristiwa Tanjung Priuk merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 1984 di Tanjung Priuk. Puluhan orang tewas dalam peristiwa tersebut. Dalam novel Entrok, pengarang tidak secara langsung menggambarkan tragedi Tanjung Priuk. Akan tetapi, fakta yang ditemukan pada pertengahan September 1984 adalah kerusuhan massal yang melibatkan umat Islam dengan militer di Tanjung Priuk, Jakarta. Peristiwa Tanjung Priuk sesungguhnya klimaks dari serangkaian kekecewaan umat Islam atas sejumlah kebijakan pemerintahan pada masa Orde Baru. Mereka yang luka-luka dan berusaha melarikan diri ditembaki dan ditusuk oleh sangkur. Mereka yang bertiarap dan bersembunyi di pinggir jalan dihujani peluru dari atas truk militer. Dan yang keempat yaitu peledakan stupa Candi Borobudur. Peristiwa peledakan di Candi Borobudur terjadi pada tanggal 15 Januari 1985. Dalam peristiwa peledakan tersebut, memang terbukti bahwa umat Islam sebagai pelakunya. Abdul Qadir Ali Al-Habsyi dan Hussein Ali Al-Habsyi ditangkap beberapa saat setelah kejadian dalam persidangan. Jaksa menuduh bahwa tindakan pengoboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priuk yang menewaskan puluhan nyawa umat Islam. Dalam novel Entrok, digambarkan mengenai peristiwa pengoboman di Candi Borobudur yang terjadi pada Januari 1985 yang menghancurkan 7 stupa dan yang dituduh melakukan pengoboman stupa di Candi Borobudur adalah umat Islam. Hal ini terlihat dari penggambaran kecurigaan tentara terhadap dosen dan mahasiswa yang sedang melakukan praktik lapangan, yaitu mengajar guru-guru mengaji. Ditangkap karena dicurigai terlibat dalam kasus peledakan stupa di Candi Borobudur. Simpulannya yaitu kajian formalisme Rusia yang diterapkan dalam penelitian ini ternyata dapat digunakan untuk menyusuri fakta yang digunakan sebagai landasan fabula untuk membangun suzet dari sebuah novel. Dalam novel Entrok karya Oki Madasari, fakta-fakta yang berupa peristiwa pada masa Orde Baru digunakan sebagai landasan fabula yang kemudian diolah melalui defamiliarisasi menjadi suzet. Dari penggunaan fakta-fakta peristiwa sebagai landasan fabula ini, menunjukkan bahwa karya sastra dapat dijadikan sebuah miniatur sejarah yang telah mengalami defamiliarisasi agar muncul kesan fiktif. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.